Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fitriani SMM dengan NIDN 0428058805. Saya merupakan dosen tetap program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Pada hari ini saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada PDD UKT-PT, saya berfokus pada pengajaran dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang berbobot 3 SKS. Teknik pengajaran yang saya sampaikan dengan menggunakan metode DIA ataupun di sini Delivery, Interaction, dan Assessment. Manajemen Keuangan 2 adalah mata kuliah lanjutan yang membahas mengenai manajemen keuangan suatu perusahaan dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Mata kuliah ini mempunyai mata kuliah prasyarat yaitu Manajemen Keuangan 1. Mata kuliah ini menjelaskan berbagai pengetahuan, konsep, dan model dalam manajemen keuangan, serta penerapannya dalam pengambilan keputusan pada investasi, pembiayaan, dividen, dan isu lain dalam keuangan, seperti behavior finance, merger, dan juga financial risk management. Selanjutnya, mata kuliah ini mendeskripsikan konsep-konsep yang relevan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di bidang keuangan dalam suatu perusahaan yang meliputi 3 pokok utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan dividen. Pada metode yang saya ajarkan yaitu dengan menggunakan metode DIA, yang pertama adalah delivery, yaitu menyampaikan materi. Saya menjelaskan konsep derivatif dan menjelaskan resiko dan studi kasus perusahaan. Yang kedua adalah interaction, mahasiswa berdiskusi kelompok yaitu dengan membuat kelompok kecil untuk menghitung dan juga menganalisis konsep derivatif. Yang ketiga adalah assessment, mahasiswa mengerjakan tugas individu yang telah saya berikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi ataupun CPL Prodi, yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu memformulasikan permasalahan di dunia industri berdasarkan konsep yang terkait dalam manajemen keuangan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang manajemen keuangan. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam bidang manajemen keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyesuaikan hipotesa sesuai dengan konsep manajemen keuangan. Mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai metode yang terdapat pada bidang manajemen keuangan. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan informasi keuangan serta mengimplementasikan hasil secara logis, sistematis. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan keahlian dalam bidang manajemen keuangan. Adapun pokok bahasan yang diberikan pada manajemen keuangan 2 yaitu yang pertama ada overview manajemen keuangan 2 yang meliputi dengan pengertian dari manajemen keuangan 2, konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua adalah biaya modal, yang ketiga adalah dasar-dasar penganggaran modal, yang keempat adalah estimasi arus kas dan analisis resiko, yang kelima adalah opsi real dan topik lainnya dalam penganggaran modal, yang keenam adalah struktur modal dan leverage, yang ketujuh adalah distribusi kepada pemegang saham, leverage, dan pembelian kembali saham. Yang kedelapan adalah modal kerja, yang kesembilan adalah perencanaan dan peramalan keuangan, serta pembahasan yang terakhir yang saya akan paparkan pada video ini adalah derivatif dan manajemen risiko. Di sini untuk pertemuan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan apakah derivatif itu. Dan juga di sini ada kontrak berjangka, kontrak ijon, kontrak opsi, kontrak swap, serta jenis derivatif lainnya.
Dan juga di sini ada lindung nilai dengan derivatif. Satu, pendekatan terhadap resiko. Baik, kita bahas mengenai apa itu dari pengertian derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung atau berasal dari nilai aset pokok seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, ataupun indeks pasar. Pengertian secara umum mengenai derivatif yaitu kontrak atau perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nilai derivatif berubah-ubah mengikuti perubahan nilai dari aset pokok tersebut. Yang selanjutnya yaitu pokok dan tujuan derivatif. Yang pertama adalah hedging, melindungi nilai aset dari fluktuasi harga. Yang kedua adalah spekulasi, mencari keuntungan dan perubahan harga. Yang ketiga adalah arbitrase, mencari keuntungan dari perbedaan harga di dua pasar. Yang selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir ini yaitu adalah jenis derivatif, di mana jenis derivatif adalah kontrak berjangka, yaitu perjanjian standar antara dua pihak untuk membeli dan juga menjual. Di sini adalah suatu aset ataupun di sini komoditas ataupun di sini bisa keuangan pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa depan yang diperdagangkan melalui bursa berjangka resmi. Yang kedua adalah kontrak ijon, adalah bentuk perjanjian jual beli hasil pertanian atau komoditas lainnya sebelum hasil tersebut dipanen ataupun diproduksi. Kontrak ini biasanya dilakukan antara petani, tengkulak ataupun di sini pembeli. Di mana petani menerima uang di muka dengan kewajiban menyerahkan hasil panen di masa depan. Untuk jenis derivatif yang ketiga adalah kontrak opsi, adalah perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pembeli opsi untuk membeli ataupun di sini menjual suatu aset pada harga tertentu ataupun di sini ada harga expires dalam jangka waktu tertentu. Intinya perjanjian opsi ini adalah hak dan juga bukan kewajiban. Kemudian yang terakhir jenis derivatif ini adalah kontrak swap, adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran pembayaran ataupun di sini ada cash flow di masa depan berdasarkan ketentuan tertentu seperti suku bunga ataupun di sini mata uang. Swap ini digunakan untuk mengelola risiko ataupun di sini yang disebut dengan hedging atau menyesuaikan struktur keuangan, bukan untuk kepemilikan secara langsung. Di sini ada hedging dengan derivatif adalah strategi penting dalam manajemen risiko keuangan dengan memilih instrumen yang tepat adalah future, options ataupun di sini swaps. Perusahaan ataupun investor dapat melindungi diri dari gejolak pasar tanpa harus keluar dari aset yang dimiliki. Di sini adapun dari bobot penilaian dari mata kuliah manajemen keuangan 2 yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tugas yaitu dengan persentase 20%, yang kedua adalah UTS dengan persentase 30% dan yang ketiga adalah UAS dengan persentase 30% dan yang keempat yaitu adalah kehadiran dengan persentase 20%. Namun keaktifan seluruh mahasiswa dalam manajemen keuangan 2 sangat diutamakan. Sekian penjelasan video mengenai PDD UKTP yang saya fokuskan pada pengajaran terutama pada mata kuliah manajemen keuangan 2. Berikut saya sampaikan ataupun di sini sebagai contoh untuk video pengajaran manajemen keuangan 2. Baik, di sini untuk pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai derivatif dan manajemen risiko. Di sini untuk derivatif itu apa? Untuk derivatif yaitu pengertian ataupun instrumen keuangan yang nilainya bergantung ataupun di sini berasal dari nilai aset ataupun di sini ada underlying aset seperti saham, obligasi, ada komoditas, kemudian di sini mata uang, suku bunga ataupun indeks pasar. Di sini untuk pengertian secara umum
5.000 per kilogram pada bulan panen. Kemudian pada bulan Maret, di sini karena untuk kontrak berjangka ini petani ini tidak ingin rugi. Di sini jika 3 bulan lagi pasar turun 4.500, kalinya kan 5.000. Kemudian si petani itu contohnya punya prediksi bahwa si gandum ini akan mengalami penurunan, maka petani itu tetap menjual. Jadi sebelum panen tapi dijual dulu, ngerti? Jadi dijual dulu. Contohnya petani ini karena tidak ingin rugi maka dijual dulu tapi belum panen. Di sini dari tetap 5.000 karena kata petani itu untuk melindungi nilai ataupun hedging. Sehingga di sini untuk melindungi nilai ataupun hedging maka petani itu menjual. Tetapi jika harga naik 5.500, petani kehilangan potensi untung tambah. Tapi jika sudah aman dengan harga yang dikunci, tapi di sini sudah aman dengan harga yang dikunci. Jadi petani ini punya lahan itu kan mau dipanen dan itu harusnya dipanen itu Maret. Pada bulan Januari ataupun di sini bulan Januari akhir, petani itu menjual harga komoditasnya tetapi belum panen. Jadi ada perjanjian disebut dengan kontrak berjangka karena tujuannya itu untuk melindungi nilai apabila si harganya itu turun. Karena apabila harganya turun pasti di sini petani mengalami kerugian kan ya? Ya, maka dijual dulu. Jadi belum juga ada gandumnya tetapi dijual. Itu untuk melindungi nilai ataupun hedging, disebut dengan melindungi nilai. Nah, maka apabila si harganya itu naik, maka yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan siapa? Pembeli. Ya, apabila harganya turun yang diuntungkan penjual. Itu yang disebut dengan kontrak berjangka. Kemudian di sini aset umum yang digunakan dalam kontrak berjangka bisa emas, minyak, kopi, gandum, karet, kakao, ataupun di sini bisa bentuk mata uang ataupun bisa dengan instrumen keuangan seperti suku bunga ataupun obligasi ataupun di sini saham. Tujuan kontrak berjangka ini yang pertama di sini ada
kepada tengkulak. Jadi kita baru menanamnya itu pada awal bulan, kemudian pada tengah-tengah bulan dijual. Dijual pada tengkulak dengan harga 8.000 per kilo. Padahal harga pada saat pasar itu pada nanti itu akan mengalami kenaikan menjadi 12.000 di sini. Maka di sini akan ditanggung itu adalah petani karena menjual lebih murah. Tetapi di sini harga cabainya itu baru tumbuh 30% karena alasannya itu adalah ingin ataupun di sini membutuhkan uang untuk pupuk. Saat panen, petani menyerahkan seluruh hasil kepada tengkulak, kemudian tengkulak untung karena lebih murah. Petani rugi potensi mendapatkan, tetapi tetap selamat secara jangka pendek karena mendapatkan modal. Jadi tujuannya untuk modal. Ini keuntungannya nanti mendapatkan dana secara cepat untuk operasional, kemudian tidak perlu pinjam untuk pihak perbankan dan mungkin mensyaratkan agunan, kerugiannya harga jualnya rendah. Yang kedua tidak fleksibel saat harga pasar naik, kemudian tergantung pada tengkulak bisa menjerat dalam lingkungan lingkaran utang. Di sini ada kerugian dari kontrak ijon. Ini yang ketiga adalah kontrak opsi. Di sini ataupun option kontrak. Perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pembeli opsi untuk membeli ataupun menjual aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Intinya opsi itu adalah hak, jadi bukan kewajiban. Jenis kontrak opsi, kalau option di sini hak untuk membeli aset di harga tertentu dan put option adalah hak untuk menjual aset. Di sini bisa dijual ataupun bisa dibeli pembeli. Nah, di sini pembeli opsi membayar premi untuk mendapatkan hak ataupun menjual. Di sini menerima premi tetapi kewajiban melakukan kontrak jika diminta. Nah, di sini ada istilah penting dalam opsi, ada strict price, harga yang disepakati dalam kontrak untuk beli jual aset. Premi opsi, biaya yang dibayar pembeli kepada penjual opsi, kemudian extension date ada tanggal kadaluarsa kontrak opsi. Yang terakhir di sini ada kontrak swap. Di sini perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran pembayaran cash flow di masa depan berdasarkan ketentuan tertentu seperti suku bunga ataupun mata uang, karena ada perbedaan mata uang. Swap ini digunakan untuk mengelola risiko ataupun hedging ataupun menyesuaikan struktur keuangan juga untuk kepemilikan aset langsung. Contohnya di sini ada jenis-jenisnya, ada interest rate swap, di sini tukar aliran bunga tetap ataupun di sini bunga mengambang floating. Kemudian currency swap, tukar pinjaman dan pembayaran bunga dalam dua mata uang berbeda, ataupun komoditi, tukar aliran pembayaran berdasarkan harga komoditi. Contohnya di sini bisa minyak ataupun emas. Credit default swap di sini melindungi risiko gagal bayar utang. Jadi di sini risikonya apa? Ada contoh sederhananya di sini untuk interest rate swap. Di sini untuk beda lagi yang tadi kata kontrak berjangka, kontrak ijon. Kalau yang tadi untuk opsi itu bisa hak, jadi hak bukan kewajiban, hak untuk membeli dan juga hak untuk menjual. Kalau untuk swapnya ini perusahaan A mempunyai pinjaman 10 miliar dengan bunga tetap 7%. Perusahaan B mempunyai pinjaman 10 miliar dengan bunga mengambang. Keduanya merasa